Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan tim Indonesia Mengajar. Siap. Sebelum kita berbincang-bincang nih Kak tentang program Indonesia Mengajar, mungkin para pemirsa SSTV yang ada di rumah belum tahu Kakak nih secara personal. Mungkin boleh perkenalan diri dulu? Oke, nama Ulun Adianti, Ulun asli dari Tasikmalaya, Jawa Barat, dan tempat penugasan Ulun di Desa Kamawakan, Loksado. Oke, perkenalkan Ulun Misbul Fala, biasa dipanggil Misbah, asalnya dari Tangerang, Provinsi Banten. Di HSS ditugaskan di Desa Haratai, Kecamatan Loksado Jua. Mantap. Iya. Jauh-jauh ya? Ya, Ujung-ujung. ujung sama ujung. Sebelum jadi pengajar muda nih Kak, aktivitas Kakak sehari-hari apa sih? Sebelumnya Ulun ini bekerja sebelumnya di 2 perusahaan sebelumnya tuh. Pertama di perusahaan travel agent online, itu sebagai customer service untuk customer yang di bidang internasional untuk Malaysia sama Singapura. Untuk yang kedua, Ulun pindah di startup pengelolaan lingkungan sampah. Imbah tuh baru ikut Indonesia Mengajar. Baru ikut Indonesia Mengajar. Iya. Kalau Kakak sendiri nih Kak? Kesibukannya sebelum jadi pengajar muda waktu itu sempat magang dulu di salah satu perusahaan di Jakarta, kemudian juga selepas magang sambil nunggu proses jadi pengajar muda ngajar privat. Ngajar privat juga, berarti udah kerja juga ya sebelumnya? Iya. Terus kan ini Kakak udah kerja nih sebelumnya. Apa sih yang membuat motivasi Kakak itu ingin ikut Indonesia Mengajar? Tunggu Cak. Apa itu? Sebelumnya tuh Indonesia Mengajar tuh apa sih? Gitu? Oke. Biar tahu ya. Aku juga bingung apa Indonesia Mengajar. Jadi Indonesia Mengajar tuh yayasan non-profit yang didirikan oleh founder kita. Non-profit. Non-profit. Oh, iya. Jadi memang itu tidak bekerja sama dengan berbagai kayak pemerintah atau perusahaan tertentu, tapi memang non-profit. Itu didirikan oleh Bapak Anies Baswedan. Tapi untuk saat ini dari pemimpinnya sendiri adalah Bapak Hikmat Hardono, di mana Indonesia Mengajar ini mengirimkan pemuda-pemudi terbaik bangsa ke daerah-daerah pelosok Indonesia untuk berusaha bisa ikut serta mencari bibit-bibit atau cahaya-cahaya yang memang peduli pendidikan di pelosok Indonesia juga. Tugasnya ngapain itu? Oke, tugasnya selain mengajar ya Kak, kita juga melibatkan seluruh pihak yang ada di kabupaten maupun di desa, baik orang tua, guru, kemudian juga masyarakat, serta pemerintah daerah dan dinas terkait untuk sama-sama nih peduli akan pendidikan di daerahnya. Jadi bukan hanya ngajar aja, kalau misalkan mungkin kayak dilihat memang fokus kami di sekolah, cuma memang yang ingin dikembangkan adalah selain mengajar itu pelibatan dari seluruh lapisan masyarakat di desa. Berarti juga ada interaksi sosialnya juga. Iya, betul. Oke, bagus. Nah, dulu, biar kelahiran tahun berapa? Ulun 96. 96 ya? 96 juga. Wah, sama berarti kita. Sama. Berarti kan bisa. Nyambut kakak adik kakak. Benar. Kak, untuk masuk Indonesia Mengajar kan pasti ada seleksi yang ketat ya. Mungkin para pemirsa SSTV ini ingin tahu nih Kak, seleksinya tuh apa aja gitu? Oke, untuk persyaratannya pertama lulusan D4 atau S1. Setelah itu kada boleh menikah, belum menikah dan tidak boleh menikah selama masa penugasan. Imbah tuh aku lupa. Dan kalau misalnya harus pendidikan aja, nggak usah harus sarjana pendidikan, tapi boleh dari berbagai macam background pendidikan juga kayak gitu. Berarti kalau perawat boleh juga? Boleh. Karena ulun juga bukan dari pendidikan. Mau apa dari apa? Hubungan internasional. Hubungan internasional. Kuliahnya di mana, Kak? Di Muhammad Lagi. Adi, nama ulun panggilannya Adi. Iya, Adi. Nah, ulun di Muhammadiyah Yogyakarta. Berarti Muhammadiyah Yogyakarta. kita sama Jogja berarti. Di mana, Pian? Di STSRD tapi. Di Tamsis. Oh iya, ada. Oh, di Ramsis. Iya, Parak nih, ngambil Bang. jurusan kafe. Udah kah? Di kafe. Ramai kafe. Kalau kakaknya? Ulun pendidikan bahasa Arab Pendidikan bahasa Arab. Di Wah, mana? berarti di jago bahasa Arab. Universitas Negeri Jakarta. Oh, mantap. Dan kalau misalnya tadi gimana sih tahapan seleksinya itu? Pertama tuh kita biasa daftar online itu, tapi daftar online-nya tuh kalau di angkatan kita tuh harus ada mengirimkan video
terus ngisi esai, tapi esainya itu untuk beberapa pertanyaan. Itu bagaimana inti dari esai itu tersebut adalah bagaimana cara kita memandang permasalahan yang pernah kita hadapi. Kayak apa? Misalnya ditanyakan soal ini, bagaimana nanti kita bisa menjawabnya dan mengolahnya dalam bentuk esai. Setelah itu ada apa ya? Ada tahap direct assessment. Cuma kemarin tahap direct assessment ini dilaksanakan setelah proses ini kan, proses Administrasi. Jadi setelah tadi ada tahap administrasi, kemudian juga kalau misalkan kita udah lolos nih, nah nanti ada yang namanya direct assessment. Direct assessment itu lebih kayak wawancara, kemudian dilihat dari psikologinya, kemudian juga ada forum group discussion atau kayak diskusi kecil nih buat calon-calon pengajar muda terkait bagaimana sih kondisi daerah kayak gitu-gitu, cara menanganinya kayak apa, itu dilihat. Kemudian juga ada dilihat nih psikologi kita kayak apa. Setelah itu ada yang namanya medical check up. Kalau medical check up itu mungkin fungsinya adalah untuk melihat kesiapan fisik dari pengajar muda itu sendiri. Takutnya nanti si pengajar muda punya penyakit bawaan atau memang secara psikologis misalnya dia takutnya nanti terguncang kalau misalnya di penempatan yang memang agak jauh atau memang shock culture-nya timbang tindih dengan tempat asalnya kayak gitu. Setelah nanti di medical check up itu dinyatakan lolos, kita akan diberikan kontrak. Diberikan kontrak kayak seperti apa nanti selama penempatan 1 tahun dan apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan selama di penempatan kayak gitu. Setelah itu baru kita menunggu, karena waktu itu tahun 2021 itu kita 2020 adalah masa coronavirus. Akhirnya kita menunggu ya sekitar 4 sampai 5 bulan untuk bisa ikut pelatihan online dulu. Ya, untuk pelatihan online itu sendiri ya dari yayasan itu memang di Jakarta pusatnya, sedangkan kita mungkin di rumah masing-masing atau di tempatnya masing-masing. Baru itu sekitar 1,5 bulan pelatihan online. Setelah itu baru lagi pelatihan offline. Nah, di pelatihan offline ini yang kita di-push untuk seperti misalnya belajar untuk mengajar, untuk yang misalnya non keguruan atau dan misalnya bertemu dengan culture yang kayak gini seperti apa responnya, atau misalnya nanti ketemu dengan keadaan seperti ini kita harus kayak apa. Itu di pelatihan offline selama 1,5 bulan. Jadi total pelatihan tuh hampir 3 bulan. Setelah itu baru kita diberangkatkan ke penempatan masing-masing. Untuk seleksinya tadi Kak, apakah itu langsung diumumkan atau nunggu dulu? Misalkan kayak medical check up tadi, apakah setelah medical check up apakah langsung gugur? Itu diberikan waktu sekitar 1 sampai 2 minggu. Nanti tapi tetap akan diumumkan. Misalnya mohon maaf Anda belum bisa menjadi pengajar muda seperti itu, atau memang ada yang namanya waiting list. Jadi kemungkinan saat teman-teman kita udah lolos medical check up nih, dia mungkin ada kayak berpikir kayaknya aku nggak bisa deh, atau misalnya tidak mendapatkan izin dari orang tua. Itu tuh ada kemungkinan dia akan mengundurkan diri dan nanti yang waiting list itu akan naik. Gitu. Yang salah satu contohnya tuh kayaknya sepertinya aku ini adalah yang waiting list dulunya. Jadi aku ada berkenalan sama temenku di Medan waktu kita lagi forum discussion. Terus aku tanya, kamu udah dapat pengumuman belum? Aku udah lolos katanya. Aku disuruh medical check up katanya. Terus kayak apa? Terus dia nanya, aku udah belum? Aku bilang belum. Aku bilang kayaknya aku nggak lolos deh. Tapi akhirnya dia, maksudnya waktu pelatihan aku kok nggak ada dia, berarti dia kan mengundurkan diri. Dan berarti kan dicari penggantinya, mungkin adalah aku salah satunya kayak gitu. Itu tuh kan selama mengajar tuh 1 tahun ya? Iya. Kontraknya. Pernah kepikir nggak sih kayak, wah kayaknya 1 tahun ini harusnya aku bisa kerja ke sini, kerja kemana gitu, atau gimana? Nggak kepikiran untuk, kayaknya kebuang deh 1 tahun nih kan? Soalnya kan jadi volunteer nih. Sebenarnya kalau misalkan ditanya setahun kebuang atau enggak kan kembali ke niat awal ya Kak. Mungkin niat Ulun sama Adi tuh beda. Kalau Ulun kan kayak kemarin tuh kenapa akhirnya pengen banget nih ikut Indonesia Mengajar, merelakan 1 tahun belajar di penempatan yang belum tahu nih di mana kan. Itu karena waktu itu kan pulang dari ikut volunteer juga 3 minggu mengajar di ladang kan di Sarawak. Kemudian merasa bahwasanya oh iya ya ternyata pendidikan tuh nggak hanya soal Pulau Jawa aja gitu. Akhirnya pengen nih ikut ngabdi lagi melihat sisi pendidikan dari daerah yang lain gitu. Akhirnya ada wadah Indonesia Mengajar, ya udah daftar. Karena juga waktu itu kayak Ulun kan sarjana pendidikan, cuma kayak ngerasa kayak
untuk apa sih gelar sarjana pendidikan? Jadi kayak lebih memaknai pendidikan itu di Indonesia Mengajar. Kalau Nurin? Dari kakak Kalau ulun sendiri kan karena jadi sebelumnya tuh panjang sekali kalau diceritakan alasannya. Mungkin sebenarnya ada alasan pribadi yang aku kurang bisa share di sini, tapi ada juga pengalaman aku yang memang aku bisa share. Jadi dulu itu sebelum ikut Indonesia Mengajar, aku pernah melakukan pengabdian juga. Itu di bawah kementerian, itu selama hampir 1 bulan di NTT. Nah, di NTT itu pun aku dijerumuskan sama koordinatorku tuh untuk di divisi pendidikan. Padahal aku kan memang bukan basic pendidikan. Saat aku sudah terjun ke pendidikan, divisi pendidikan itu sendiri, aku malah diangkat jadi ketua divisi pendidikan. Nah, saat itulah aku menyadari bahwa ternyata, wah gila ya, maksudnya aku kira yang dulunya aku tinggal di Jawa dengan fasilitas kayak gini tuh aku tuh nggak kayak orang Jakarta. Jakarta tuh baik-baik semua. Ternyata dari aku tuh pas aku lihat di keadaan di NTT pun kayak anak-anak mungkin nggak tahu cita-cita mereka tuh yang faktanya waktu aku tanya sama mereka, kalian cita-citanya apa? Aku bilang gitu kan. Mereka cuman bisa menyebutkan 5-6 cita-cita. Dokter, bidan, suster, pendeta, guru, dan yang terakhirnya aku agak bikin, inilah yang bikin aku alasan aku pengen ikut Indonesia Mengajar adalah bukan aku merendahkan ya, tapi harusnya kan cita-cita tuh setinggi-tingginya kan. Tapi dia hanya berpatok pada aku pengen jadi supir truk, Kak. Kayak gitu kan. Dan terus kayak aku setelah itu kan kayak wah gila sih, maksudnya pendidikan sampai segitunya kan. Akhirnya aku ikut organisasi, waktu itu ada kelas inspirasi. Jadi kelas inspirasi itu adalah anak komunitas di Indonesia Mengajar. Kelas inspirasi Yogyakarta aku ikut, terus tiba-tiba aku kayak kenal sama orang-orang yang tahu Indonesia Mengajar, terus kamu harusnya kamu ikut sana Indonesia Mengajar kan. Aku kerja lah, aku melupakan tuh Indonesia Mengajar tuh apa kan. Terus kerja selama 2 tahun, 1,5 tahun. Setelah itu barulah aku bosen nih, aku bilang kerja kayak apa, bangun kerja pulang bosen. Dan dulunya aku anak organisasi yang setiap bulan pasti ada kegiatan baru, ketemu orang baru, terus kayak ikut Indonesia Mengajar lah. Dan akhirnya terjadilah aku daftar Indonesia Mengajar. Lalu apa sih alasan kakak untuk kayak mantep banget nih ikut Indonesia Mengajar? Padahal kan sebelumnya udah bekerja, udah enak. Kok mau ikut Indonesia? 1 tahun ikut Indonesia Mengajar, 1 tahun ke desa terpencil lagi, yang belum tentu kita bisa ngapain kayak yang ada di kota kan? Iya. Jadi kalau alasan, mungkin ini alasan terkuatnya adalah alasan pribadi ulun. Secara general tuh adalah ulun termasuk orang yang kasihan sama anak-anak yang harus menikah muda, ataupun yang memang harus menikah di bawah umur yang seharusnya, ataupun anak-anak yang memang mereka menjadi korban dari suatu misalnya kekerasan di rumah karena keadaan orang tua seperti apa. Nah, itulah kenapa ulun akhirnya pengen terjun di dunia pendidikan. Menurut ulun, pendidikan itu sendiri adalah kayak kunci untuk masa depan dari seorang anak itu biar bisa punya cita-cita tinggi, mimpi-mimpi tinggi. Karena itu yang ulun rasakan. Jadi saat ulun punya cita-cita A, walaupun nanti ulun nggak dapat cita-cita A itu, tapi cita-cita A itu yang membuat ulun bisa ada di jalur yang lebih baik daripada nggak punya cita-cita. Kalau kami sendiri gimana nih? Lebih kayak Oke, kalau dari ulun sendiri sih lebih kayak apa ya? Kalau misalkan alasan yang lebih kuatnya lagi lebih kayak ingin ini sih Kak, lebih memaknai itu memaknai pendidikan itu sendiri dan melihat lebih jelas sebenarnya pendidikan itu kayak gimana sih, karena kan tinggal yang kayak sehari-hari sekolahnya ke Jakarta, terus kayak ngelihat ya fasilitas lengkap kan di perkotaan, terus kayak pas ngelihat dibenturkan dengan keadaan di ladang tuh kayak ini baru 1 loh gitu. Berarti di daerah lain kayak gimana gitu kan. Akhirnya kayak itu sih yang menjadi alasan. Kalau misalkan nanti mereka, kalau Adi kan tadi karena mungkin nikah muda, kalau misalkan mereka putus sekolah karena mereka harus melanjutkan pekerjaan membantu orang tuanya kayak apa gitu. Sedangkan di umur mereka ini mereka harusnya sekolah bukan bekerja mencari uang. Kayak gitu sih yang akhirnya kayak ya yuk bisa setahun tuh bukan waktu yang lama untuk mengabdikan di daerah-daerah yang sebenarnya kita nggak tahu. Tapi kalau tentang keluarga nih Kak, pasti kan ada konsekuensinya kan? Kakak ingin ikut Indonesia Mengajar ini. Kira-kira tanggapan dari keluarga kakak gimana? Dari ulun ya? Oke, kalau dari ulun tanggapannya sih sebenarnya kayak waktu itu pernah ikut ngabdi juga kan. Terus pas ngasih tahu mau ngabdi setahun, belum tahu penempatannya di mana.
Terus kayak bener-bener diskusi sih maksudnya mungkin karena apa ya, diskusi yang bener-bener kayak ngasih tahu kondisinya kayak gimana. Terus mungkin karena Abah sama Uma tuh di rumah kayak ya udahlah, kalau misalkan ini memang pilihan kamu, berarti kamu harus siap nih mempertanggungjawabkan 1 tahun kamu, karena kan ini bukan pilihan orang tua juga, kamu yang memilih gitu. Jadi lebih kayak akhirnya orang tua mempercayakan itu, ya ulun menjaga kepercayaan itu biar sama-sama apa ya, mereka juga nggak khawatir nih, karena kan setahun bukan waktu yang singkat. Walaupun di sini kita kayak ngejalaninnya kayak Biasa, ya udah kayak biasa udah aja. cepet banget kayak udah setahun lagi gitu Iya. kan. Kalau ulun pertama dari almarhum Abah kan. Jadi almarhum Abah nih memang bekerjanya juga kayak ulun. Bukan bekerja kayak ulun, memang pekerjaannya tuh berpindah-pindah tempat gitu. Terus kedua kan ulun pernah di NTT juga kan. Itu tuh waktu pas yang ke NTT tuh kayak meyakinkan tuh kayak Abah, gue bilang, Abah, kalau Abah nanti kadada, gue bilang, yang bisa menghidupi ulun tuh ulun seorangan. Jadi ulun tuh harus bisa berjuang, harus bisa bekerja di daerah-daerah yang memang nanti kalau Abah kadada kayak apa, aku bilang kan. Akhirnya waktu yang NTT itu memang agak sulit kan waktu ulun di NTT. Tapi pas waktu udah di daftar Indonesia Mengajar, Abah tuh kayak, oh ya udah nggak apa-apa katanya, udah pergi aja kayak gitu kan. Ya tapi memang ada beberapa konsekuensi yang akhirnya apa ya, kalau ulun di sini itu harus terbayarkan sangat berat kalau buat ulun waktu setelah penempatan di sini, dan perlu waktu untuk memaknainya itu sendiri untuk sampai saat ini. Kan ini apa, kalian berdua ini kan nggak tahu nih penempatannya di mana. Apa kepikiran nggak? Wah, kayaknya aku nih mau ke sini deh, atau kemana deh kayak gitu. Pengen ke Maluku. Kayaknya pengen ke pelosok timur atau pelosok mana gitu. Ada kepikiran nggak? Atau wah ternyata aku maunya gini, taunya ya malah ke sini. Saya mau jawab dulu. Oke. Yang enak dulu. Jadi karena kan kita sebenarnya di angkatan kita ini udah dikasih tahu nih 8 penempatan yang akan ditempatkan pengajar muda. 8. 8 itu termasuk apa aja? Pertama ada Aceh Singkil di Aceh, Musi Rawat di Palembang, Hulu Sungai Selatan di Kalimantan, terus Konawe di Sulawesi, terus ada Sabuari juga di NTT, di Maluku tuh ada 2, ada Kepulauan Sula Kepulauan di Maluku Sula Utara. sama Maluku Barat Daya, dan terakhir ada di Yapen di Papua. Berarti Kalimantan cuma di HSS doang? Cuman di hasil. Iya, di Untuk angkatan angkatan kita. kita. Angkatan 20 hanya di SS aja. Nah, waktu 8 penempatan itu, aku tuh melakukan survei. Dari A sampai Z. Ini yang kemungkinan nanti perjalanannya lama, kayak apa, fasilitas kesehatan kayak apa, semuanya aku survei dulu kan. Nah, terus yang paling memungkinkan kalau misalnya ada apa-apa, aku bilang, antara di Palembang, di HSS, Konawe, dan NTT. Kalau NTT kan karena aku udah pernah di sana, jadi temanku banyak. Karena kayak ya udah nanti tenang lah, di sana ada teman kan. Yang ketiga nih, nah pas satu ketiga ini aku cek nih, kalau Musi Rawas kayaknya keadaannya kayak ini, aku nggak mau. Terus kalau misalnya di berarti kan antara Konawe di Sulawesi sama di HSS. Aku kalau setiap berdoa, tiap aku sholat, aku bilang, ya Allah Kalimantan, ya Allah please. Aku sampai bilang sama Uma, Abah kayak, Uma, Abah doakan aku di Kalimantan. Pokoknya Uma, Abah kalau sholat Kalimantan ya buat aku. Kayak itu kan. Dan aku kalau ketemu tiap orang tahu aku ikut Indonesia Mengajar, lulus tuh, kamu di mana penempatan? Pokoknya aku kada tahu aku di mana, tapi doakan aku di Kalimantan. Sampai aku nulis di buku cerita aku, maksudnya kayak buku pelatihanku itu aku bilang, semangat ya Adi, semoga kamu dapat di Kalimantan dan NTT. Ada tanggalnya gitu kan. Terus pas aku pengumuman itu bener di Kalimantan, aku langsung kayak astagfirullahaladzim, alhamdulillah di Kalimantan, gue bilang. Taunya jadi doa ya? Iya, taunya doa. Makanya kalau dibilang kata-kata adalah doa tuh terbukti ternyata. Selama 6 bulan aku berdoa, dari setiap orang aku suruh berdoa sama aku. Ternyata kan nggak tahu doa siapa yang dikabulkan. Nah kalau ini enak, ini enggak. Karena potong gendanya tuh udah. Kalau misalkan dari ulun sebenarnya kan kayak buat penempatan tuh sebenarnya relatif, cuma kayak udah ngerasa nih kalau misalkan kan kalau ikut IM tuh pasti dibenturkan dari zona nyamannya. Jadi pas udah mikir karena udah pernah ngerasain di ladang kelapa sawit, berarti di Sumatera nggak mungkin nih. Kemudian di Kalimantan tuh kayak
ngapain sih ke Kalimantan gitu kan. Terus kayak nggak mungkin. Nah pilihannya tuh waktu itu pikirannya kayaknya antara Sulawesi atau di Nusa Tenggara daerah timur ya. Atau mungkin karena ngeliat kakak kelas di Kepulauan Sula tuh bagus banget lautnya kan. Terus kayak ya Allah mudah-mudahan Kepulauan Sula gitu. Terus pas buka dapat penempatan tuh kamu mendapatkan Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Terus dapat desanya yang paling ujung kayak terus tinggalnya kan dibilang kayak ya ampun ini kayak Kalimantan ini gimana kayak gitu kan. Terus kayak ya udah stres dulu pikiran. Terus kayak Sempat sharing. ada keinginan nggak jadi Kak, aduh nggak jadi aja deh, Nggak bisa. Nggak bisa karena udah Ada kontrak. Jadi bener, kalau kontrak. iya. Jadi Cuma- kalau ada kita misalnya berhenti di masa pelatihan atau masa penempatan itu nanti ada penalti yang kita harus bayar. Oh, ada penalti Tambah ribet ya? juga. Iya. Ada konsekuensi juga karena mereka mungkin merasa kita nih udah banyak prosesnya menerima kamu, kenapa kamu tiba-tiba di tengah jalan keluar gitu. Ya udah diterima. Cuma ternyata HSS ini terbilang jadi penempatan yang paling kayak kalian enak banget sih, kalian Iya, enak kalau banget kata sih di teman-teman. situ. Teman-teman yang dari kota lain gitu. Enggak, jadi kayak kalau misalnya teman-temanku yang ada di penempatan lain tuh kayak kalian enak banget sih di HSS. Kayak misalnya kita dapat basecamp, misalnya udah alhamdulillah, bilang terus dapat setiap orang tuh sekarang dikasih transportasi motor sama dinas kayak dinas itu adalah suatu hal yang sangat memudahkan buat kita di angkatan kelima ini. Karena di angkatan pertama itu kakak-kakak kami tuh waktu itu belum disupport untuk transportasi, bahkan kayak mereka harus berjalan ke desa gitu dari kecamatan Atau- Loksado tuh naik lagi ke desa tuh sekitar ke Harate berapa waktu itu? Berapa jam? Waktu itu mereka pernah sekali 2 jam jalan dari Loksado ke Dusun Dusun Ulu. masing-masing. 2 jam wah gila. Iya, itu pada zamannya loh ya. Ada zamannya. Ada enak ya. Iya, tapi alhamdulillah setelah mereka bulik tuh dikasih mulai disortir. Disortir, diberikan fasilitas-fasilitas yang mendukung. Ada ngerasa ini nggak culture shock gitu? Dari kota sih. Dari kota apalagi kan Tangerang, Jakarta. Jakarta. Woi. Gimana ya? Waktu pertama kali sih pas masuk Kalimantan itu masih oke, Hulu Sungai Selatan masih oke. Terus kita kan berdua emang sama-sama satu kecamatan kan. Iya. Terus ya udah pas nyampe ke Loksado tuh kita berangkat hujan-hujan waktu itu Hujan-hujan. penempatan. Terus kayak ya ampun ini jalanan kok banyak mendakinya ke Loksado apalagi hujan. Kita bawa carrier kan yang gede gitu. Pertama kali bawa motor gigi juga. Terus kayak ya udah. Terus pas nyampe desa karena kan orangnya orang Dayak ya, penganut kepercayaan keharingan. Pas nyampe tuh kayak bengong dulu, terus kayak mikir kayak ya Allah Ulun bakal tinggal setahun kayak gini, kayak apa sih kenapa milih ini gitu kan, kenapa ikut Indonesia Mengajar, awalnya gitu. Kayak ya ampun tinggal sama orang Dayak kan, apalagi kayak pemikiran orang di luar tuh orang Dayak kayak gimana gitu. Terus akhirnya kan ada ya ketakutan sendiri awalnya, cuma ternyata ya gitu dijalanin sih enak, cuma prosesnya emang perlu waktu sih, kayak tiba-tiba nggak ada berjaringan kan, nggak ada jaringan harus ke puncak, walaupun beberapa bulan kemudian tuh ada wifi berbayar menukar kita. Kemudian kayak makannya kan beras gunung, terus kayak sayuran hutan, humbu, terabung kayak gitu. Terus pandirannya tuh lain dari orang di sini juga lain. Pandirannya tuh beda kan, orang Loksado ada khasnya gitu. Itu bener-bener yang kayak ya awal-awalnya kayak gitu sih kaget. Jadi bener-bener kayak berapa ya, karena kan emang kita diberikan waktu 3 bulan untuk adaptasi dahulu sih. Jadi bener-bener kayak ya udah ikutin keseharian mereka dahulu biar bisa tahu nih, oh kayak gini kayak gitu. Itulah adaptasinya. Mantap. Lalu untuk tanggapan anak-anak sama masyarakat di sana gimana Kak? Karena mungkin sudah ada kakak-kakak kami sebelumnya, jadi kayak waktu kita datang tuh kakak katanya Pak Guru, Bu Guru. Jadi memang sudah tahu gitu. Jadi kayak kami ini pengganti kakak-kakak kami sebelumnya. Jadi mereka sudah kayak akrab dengan rompi. Akrab dengan itu Rompi bukan orang, rompi. Kalau ada rompi itu, berarti itu kayak Iya, kakak Indonesia Mengajar gitu. Itu ya hafal ya di sini. Iya, udah. Cuma kalau misalkan mereka udah hafal, padahal kondisi kita baru datang tuh yang kayak Bener gitu ya kan. Berarti kaget juga ya. Kaget. Karena kan memang karena aku dulu di
tinggal di Tasik, di Sunda, tanah Sunda, terus pindah ke Jawa kan yang mungkin 11-12 langsung dikirimkan ke Kalimantan. Dan waktu dikirimkan ke Kalimantan tuh beradaptasinya tuh yang aku paling bingung tuh adalah bahasa. Jadi waktu dari Tasik ke Yogyakarta aja itu aku perlu sekitar 3-4 tahun untuk bisa bepandiran lawan kawan pakai bahasa Jawa. Tapi kalau pas waktu di sini kan harus dalam kurun waktu 3 bulan langsung seret gitu. Kamu harus paham dalam waktu 3 bulan bahasa Banjar dengan Dayak gitu kan. Jadi ada beberapa waktu pas aku adaptasi itu ada beberapa bahasa yang kayak kok kayak bahasa Sunda ya. Tapi kok beda artinya. Kok sampai ada beda artinya tuh jomblang dan di Sunda kasar, di apa? Di sini halus kayak gitu kan. Terus agak mirip ya. Agak mirip. Jadi kayak kayaknya ini adaptasi deh. Maksudnya persamaan kata dari Jawa Sunda, Melayu terus disatukan di Kalimantan. Oh, paham gue kayak gitu. Kayak itu sih. Ingat juga yang waktu kita seminggu baru pertama kali penempatan. Kan waktu itu kan kita tuh Ulun kan mau sholat Jumat nih, jadi kan harus turun ya. Itu pas turun tuh baru minggu pertama kami di penempatan. Pas ketemu di base camp di kecamatan tuh kita udah kayak udah kayak heboh sendiri. Gimana kamu di atas? Kamu kemarin gimana di atas gitu kan? Jalanannya kan kayak gini kan. Kalau jalannya Adi tuh sakit banget batuan. Kalau jalan Ulun tuh dakian yang kalau hujan licin. Jadi kayak ya Allah ini gimana motor kita udah nggak bagus banget. Akhirnya pulang ya kita. Pulang ke kandangan benerin motor terus kayak nenangin diri karena kaget seminggu. Parah. Berarti waktu awal-awal seminggu itu masih menyesuaikan banget ya? Banget, bahkan nggak seminggu sih, sampai sebulan, 2 bulan. Dan waktu itu pun agak terpotong, gara-gara bulan puasa. Karena kan kalau bulan puasa kan pas karena sekolah, kalau bulan puasa tuh di atas tuh bulan puasa libur ya sekolah tuh. Di sini juga. Di sini juga kan? Nah kalau di atas juga libur kan? Kan jadi kita bingung, kalau di sini kan mungkin ada banyak ini kan muslimnya yang ikut puasa. Di atas kan nggak ada, hanya sedikit. Kalau di desa Ulun ini cuman alhamdulillahnya semalam tuh ada mualaf kawanan Ulun juga. Itu sekitar 3-4 orang sampai 6 yang baru mualaf di sana tuh jadi puasanya pun kayak kok sendiri ya puasa ya. Kayak nggak ada puasanya gitu. Puasa seorangan ya, makan seharian. Kalau Miss Bani malah 2 orang ya sama di Islam di ada atas. Yang mu'alaf cuma memang kada tinggal di atas, turun ke bawah. Jadi memang pas ngejalanin puasa tuh sendirian. Jadi ya kita sama-sama ngejalanin puasa sendirian kayak orang bingung juga. Cuma mereka menghargai sih, nggak nawarin apa-apa karena tahu kita lagi puasa. Nah, kan dari ini berapa orang sih? 7. 7. Iya. 7. Nah, dari 7 tuh ngumpulnya di mana? Dari Jakarta dulu baru ke Kalimantan atau gimana? Itu kan kita kumpulnya di pelatihan dulu. Jadi selama pas waktu pelatihan tuh kita nggak tahu juga kita kan di satu tim kan dengan siapa. Karena memang ada kriterianya sendiri di yayasan kayak nih orang ini akan cocok kalau misalnya di tempat ini kayak gitu kan. Kumpul di Jakarta, pelatihan selama 1,5 bulan yang offline itu. Setelah itu baru kita dikirimkan langsung ke Kalimantan. Jadi barengan. Iya. Barengan. Jadi nggak ada sempat-sempatnya tuh setelah pelatihan offline kita pulang dulu, nggak ada. Pamit-pamitan. Nggak ada. Jadi pamitannya itu sebelum pelatihan offline. Jadi langsung dikirimkan ke Kalimantan, langsung ke daerah kabupaten dulu. Berarti dari 8 penempatan tadi 7 orang? Lain. Beda-beda. Kalau di HSS ini memang bertujuh, ada yang 6 sampai 8. Jadi ada 6 orang, 7 orang, 8 orang. Nih, aku nih bingung apa alurnya gitu. Kan bertujuh nih. Dari datang ke HSS, terus ngapain gitu? Kemana gitu arah ininya? Oke. Karena kan kalau di angkatan kelima ini kan sudah ada kakak-kakak sebelumnya. Jadi kakak-kakak yang sebelumnya ini yang mempersiapkan nanti kita mau kemana dulu. Oh, berarti dari Iya, jadi ada instruksi ya, ada instruksi dari alumni kayak misalnya nanti kamu nanti nginepnya di sini dulu, nanti kamu dapat fasilitas ini yang sudah dipandirakan lawan alumni dengan saya dinas-dinas sebelumnya. Setelah itu nanti kamu bisa datang ke bapak ini, ibu ini, nanti pandirakan bahwa kalian nih penerusnya kami. Jadi ada sekitar waktu itu 1 minggu untuk berpandiran lawan bapak bupati, wakil bupati, dinas semuanya. Setelah itu kita baru disebar ke desa masing-masing. Di desanya sendiri tuh nginepnya di mana?
Kalau Kalau ada orang tua asuh atau gimana? Itu juga termasuk yang Kalau fasilitas. misalkan di desa, kalau ulun tinggalnya sama orang tua piara. Oh orang tua piara. Iya bilangnya. Tiara itu Yang memiara kami, jadi bilangnya orang tua piara. Angkat kawitan. Ya, Iya. Angkat kawitan jar orang sini. Kalau Adi, angkat. iya. Kalau ulun nih ada Uma, namanya Uma Esther. Uma yang Esther ini punya 2 rumah. Rumah yang lawas dengan yang baru. Uma Esther begananya di rumah yang baru. Kalau ulun di rumah yang lawas. Kenapa di rumah yang lawas? Soalnya Uma tahu kalau misalnya anak-anak ini sukanya bermain sama kakak-kakak pengajar sebelumnya. Jadi diberiakanlah satu rumah tuh buat ulun seorang. Jadi ibarat kata tuh rumah tuh udah kayak taman bermain. Iya, jadi kayak pagi-pagi itu udah kakak gitu sampai nanti maghrib Imba pulang gitu. Menarik. Sebagian ada yang tinggal sama orang tua piara, sebagian ada yang tinggal sendiri. Iya. Oh berarti ada juga yang sendiri ya? Iya, Ada ada. ulun sama yang bertiga yang di Muning Dalam sama di Desa Baru. Baru. tapi untuk ke Kalimantan Selatan sendiri nih Kak. Ini adalah pertama kalinya Kakak ke Kalimantan Selatan atau bagaimana nih? Pertama kali lihat Kalimantan Selatan itu gimana? Iya, kita Kalau ulun pertama kali baru pertama kali juga ke Kalimantan Selatan. Terus pas masuk kan lewat ini ya, lewat Martapura. Iya. Wah ya Allah, Islami sekali. Pakai peci, pakai gamis putih ya kan. Ya Allah, banyak banget orang di luaran di jalan tuh ya. Itu muridnya kayak santrinya banyak ya. Oh ini ya Banjar, orang Banjar kayak gini. Terus ngeliat sungai, cuma sungainya kan coklat. Ekspektasi Kakak gimana sebelumnya? Ekspektasinya. kayak apa? Kayak kita Ekspektasinya tuh kalau ulun ekspektasinya Kalimantan kita berangkat bakal pakai klotok. Wah itu udah kayak aduh nih. Kalau Adi gimana? kalau ulun nih kan ulun ini kan wah barang-barang tuh udah banyak banget kan karena nggak tahu mau ditempatin di mana kan. Barang-barang tuh udah bawa tempat makan, sendok piring semuanya udah dibawa kan. Terus taunya di HSS. Ya Allah di sini mah banyak, beli baju juga bisa. Beli tempat juga bisa dah. Sekarang kan kita udah mau packing kan, mau pulang kan kayak kenapa kemarin aku ngambil ini sih buat apa? Aku bilang aku bisa beli di sini juga. Dikira Sempat tuh ini nggak searching nggak? Oh ini HSS nih, dapat HSS. Wah, searching Aduh, ada apa ini, gitu. kabupaten Kabupaten apa gitu. kalau waktu itu searching HSS karena kan deg-degan ya, dapatnya tuh di atas kan. Iya. Ya Allah tinggal sama orang Dayak gitu kan. Ini gimana ya nanti ya? Takutnya tuh pikirannya udah yang sungai. Iya, iya. Karena kan Kalimantan sebagian mungkin ada yang airnya coklat ya. Iya, iya. Nah, terus udah sungai, naik klotok, terus lewat hutan belantara, baru ke Pahuluan sungai. Karena Wadah Ulun tuh kalau di Google Maps biasanya tuh di Pahuluan. Jadi kalau misalkan sungai itu tuh dekat sungai mengalir dari puncaknya. Jadi kayak waduh ini tinggal kayak gimana. Terus kan pas dilihat di video Hulu Sungai Selatan kayak ini kabupatennya sepi ya. Karena kan berkacanya dari Jakarta ya. Jadi kayak sepi banget ini kayak gimana ya nanti ya. Dari gedung tinggi. Iya. Sawah semuanya sama hutan, sungai kayak gitu. Kalau Adi? Kalau aku tuh karena kan tadi aku udah bilang aku pengen udah di Kalimantan nih. Masa bodoh aku bilang mau dapat apa, mau tempatnya kayak apa, yang penting aku udah di Kalimantan. Aku udah seneng gue bilang. Jadi kalau misalnya yang kayak ekspektasi udah tinggi kayak apa, ya udah tenang aja di Kalimantan ini kayak gitu. Karena bukan pertama kali juga aku ke Kalimantan, kalau ke Kalsel itu pertama kali, tapi kalau ke Kalimantan ini 2 kali. Dulu waktu masih halus tuh pernah ke Balikpapan. Iya, jadi masih teringat lah dulu tuh kayak hawa panasnya Kalimantan kayak apa? Oh kayak ini ya udah lah, nggak se ekstrim yang aku dibayangkan kayak Misbah. Imajinasinya terlalu besar. Besar ya. Kejauhan. Kalau gimana sih cara Kakak untuk menghadapi tantangan yang memang di luar logika yang entah itu baik atau buruk gitu?
Kalau misalkan tantangan yang baik atau buruk sih lebih kayak meyakini bahwasanya apa yang dihadirkan tantangan ini ya kamu bisa ngelewatin gitu. Terus juga selama menjalani penugasan ya menjadi pribadi yang baik aja sih Kak, karena bagaimanapun kita kan tinggal di wadah orang. Jadi ya merepresentasikan pengajar muda juga. Jadi ya udah kayak ya udah berperilaku baik, jaga sikap, mengikuti adat. Kalau misalkan contoh adatnya orang Banjar kayak apa, umpati. Kalau misalkan di atas kayak apa, di Loksado orangnya kayak apa, diumpati. Kayak itu. Jadi lebih kayak mengikuti alur aja sih. Iya kalau Kak. Kalau ulun lebih kalau tantangan itu mungkin apa yang terjadi sama ulun di sini gitu. Jadi kalau misalnya tadi kayak Misbah tadi betul yang dikatakan Misbah, di mana adat itu ada, di mana kita juga harus mematuhi adat itu sendiri. Karena kan memang kita yang kayak assalamualaikum gitu kan. Kita yang datang ke rumah orang sini gitu kan. Jadi kita harus umpat juga. Tapi kalau misalnya pengalaman pribadi, maksudnya secara pribadi itu lebih ke apa ya? Lebih ke ada kejadian yang memang menurut ulun tuh bikin shock juga sih. Maksudnya jadi abah itu meninggal waktu ulun di sini. Jadi pas ulun baru 4 bulan deh. Iya, 4 bulan itu tuh abah akhirnya meninggal. Itu waktu pertama kali ulun masuk sekolah di semester baru. Itu langsung dari atas itu karena nggak ada sinyal, cuma bisa telepon dan itu pun sangat ya namanya jalan Allah ya. Itu dapat telepon langsung turun ke bawah langsung cepet banget langsung dalam 3 hari harus pulang, harus masuknya biasanya kan 1 hari aja kan perjalanan kita bisa datang ke Jakarta. Itu perlu waktu sekitar 3 hari untuk bisa sampai ke rumah kayak gitu. Dan Misbah tuh nggak tahu, Misbah juga nggak tahu. Nggak tahu karena kan kondisi desa nggak ada sinyal, kan. Terus tiba-tiba tuh grup yang kayak ini abahnya ini meninggal, terus ya kayak di desa tuh udah kayak karena kondisi kita kan kalau di sini biasa aja ya Kak, karena semua kondisinya aman, tapi kalau di desa kan emang bukan kondisi yang wajar gitu. Jadi kayak kita nggak ada sinyal, terus kayak jaringan tiba-tiba dapat teman meninggal tuh kayak bingung sendiri kan, ya ampun ini gimana gitu. Dia kayak gimana gitu. Sedangkan kita bertujuh juga akhirnya hektik, bingung semua gitu. Terus ya udah akhirnya menurut ulun tantangan yang paling berat ya itu untuk menerima keadaan ya sampai sekarang yang tadi ulun kadang-kala besok pulang kayak gimana ya, aku bilang maksudnya abah udah kadada juga gitu. Nanti waktu semalam abah mengantarkan ke Jakarta sampai datang ke Jakarta. Ya sekarang pulang di rumah kadada siapa lagi, aku bilang cuma ada Uma seorang kayak gitu. Itu yang menurut aku tantangan yang belum bisa aku deal lah, saya belum bisa aku redamkan sampai sekarang kayak gitu. Ini nggak apa merasa rame lah di Loksada. Rame kalau di Loksada. Benar kalau Atau serem lah. Ada. Ada punya pengalaman lucu mungkin atau pengalaman banyak banget. Coba Hedi. Kalau aku nih tahulah Kapuhunan. Iya. Nah, ibarat kata aku dan Kapuhunan ini sudah bersahabat. Jadi kenapa tuh? Jadi waktu kalau di Yogyakarta kan aku kerja nih, itu kan aku nggak pernah sarapan dan kayak yaudah nanti aja lah siang dirapel biar hemat juga kan. Nah kalau orang di atas nih orang Loksado lagi sebisa mungkin makan atau minum, kan, jujur kan. Nah di hari pertama aku ke sekolahan waktu itu ada Uma kawanannya aku kan. Adi katanya makan dahulu lah, kadalah Uma nanti aja pulang sekolahan, gue bilang nanti pian Kapuhunan. Ada percaya kan. Tapi pas itu udah tahu belum arti Kapuhunan itu apa? Tahu. Tapi ya maksudnya kayak ulun tuh yang kayak kayak gitu kan. Nggak mungkin lah. Nggak berlaku lah ya, berlaku nggak lah mungkin. kan bukan orang sini. Terus waktu pas aku pergi ke sekolah itu bujuran aku terjatuh di parak sekolah kayak kecelakaan jatuh di motor di jalan. Terus di belakang ada kepala sekolah, malu dong kan ya. Aduh ibu kenapa ibu katanya jatuh ya. Iya terus ini pilihanku antara pulang ke sekolah langsung ke sekolah atau pulang dulu ke rumah yang tadi ke rumah Uma kan. Udah pulang dulu ke rumah.
kenapa Pian jatuh makanya kan katanya Pian kapunan katanya makanya makan dahulu makan sana ya Uma ini minum dulu minum katanya minum disitulah kayak aku udah kayak kawanan sama kapunan kayak setiap aku jatuh tuh aku sering banget jatuh ibarat kata tuh istilahnya kalau aku bilangnya aku menambah tato jadi kan pasti ada lukanya kan itu tato di kaki itu udah banyak kan kayak kalau misalnya motor kotor dikit tuh pasti orang-orang udah tahu jatuh di mana Pian. Jatuh di mana Pian? Di situ. Kada papa. Makan kada tadi. Ya makanya kapuhunan. Makanya ibarat kata aku dan kapuhunan tuh udah bersahabat gitu kan. Kalau Kak Misbah sendiri ada Pengalaman yang paling ini sih, kalau misal diinget tuh yang kayak kalau orang di Loksado, orang gunung tuh bilangnya kayak gini, ayo berjalanan kah kita mana? Itu ke darat tuh ke atas, ke darat gitu kan. Parak Pak Ai, parak. Oh parak. Ulun pikir parak, ayo parak. Ini jalan 1,5 jam itu masih, ayo Pak parak Pak Ai. Hampir sampai ternyata tahu kada Kai. Ini wadah dusun ulun. Nah kita ke bukit yang di sebelah sini, itu kata mereka parak 2 jam berjalan. Terus pas turun tuh berjalan. Kawan ke anak-anak cuma nyari mangga atau nyari apa. Walaupun ramai cuma pas nyampe bawah tuh yang kayak hampir terbang kayak betis tuh nggak biasa. Jadi kayak aduh ini parah banget sih. Paraknya tuh bener-bener kayak mereka tuh memperkirakan parak tuh ya 2 jam, 1,5 jam. Kalau 15 menit tuh ya kayak jalan biasa. Padahal pikiran kita mungkin kalau di kota 15 menit tuh jauh juga. Udah cukup jauh. Ini kayak 2 jam jalan terus kayak betis tuh kenceng, habis itu pakai saklon pas. Itu sih yang paling berasa sih. Tapi kalau makanan cocok Kak? Cocok. Ini makin belamak. Awalnya berapa kilo? Aduh, awalnya sudah ganal, cuma makin ganal. Cuman kalau ini makmur. testimoni dari kawan-kawan yang melihat kami di foto itu kan kayak, wah HSS katanya orang-orang di sini makin kurus, yang daerah-daerah timur kurus kan, karena kan di sana jarang nasi kan. Kalian kok makin gendut. Terus dilihat-lihat before after waktu berangkat, iya juga ya kita makin gendut. Berarti bahagia di sini. Iya. Terus ada makanan favorit nggak nih di sini? Kalau di mana nih? Di Loksado. Kalau di Loksado tuh yang paling nyaman. Udah coba mahumbal? Sudah dihumbalkan. Paling nyaman tuh ini sih humbut. Apalagi humbut rotan, manis rasanya. Pokoknya humbut-humbutan tuh nyaman. Yang ada di hutanan, di daerah itu tuh. Kita Dan semuanya wadai Banjar. Yang telur tuh apa? Alua. Soalnya kan terasa gurih. Karena orang Sunda kan suka gurih kan, yang gurih. Kalau yang manis-manis kan kayak daerah Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur. Kalau Sunda kan pedas, gurih, asin tuh, itu tuh terasa ini ya, walaupun kue tapi terasa telurnya. Makanya itu aku suka. Terus sama mandai. Iya, dengan mandai. Itu digoreng tuh enak. Apalagi ditumis yang pakai sambal itu enak. Jamur hutan. Pikir nggak kan manda itu kan buah ya? Hah? Manda itu kan buah. Iya, kalau kata kawitan di rumah itu kulit cempedak tuh dibuang-buang, di sini mahal. Mahal tapi nyaman rasanya kayak. Tapi nanti kalau pulang ke daerah Jawa tuh kayak, Mama tahu nggak ada manda itu kayak ini, aku pengen lah Mama buatin kayak ini gitu kan. Tapi waktu awal-awal gimana waktu makan manda itu? Ini apa gitu? Kan follow Instagram yang Klik Kalsel kan. Aduh nyebut nama nggak apa-apa kan. Follow tentang yang apapun tentang Kalsel. Terus kamu belum jadi orang Banjar, belum ke Kalimantan kalau belum nyobain makanan ini. Terus di list kan. Pas nyobain manda, nyaman. Akhirnya sekarang beli terus. Aduh. Terus itu kan Kak, kalau tadi kan itu kan pengalaman Kakak nih. Kalau pengalaman dari anak-anaknya sendiri ada nggak Kak yang bikin Kakak berkesan atau yang paling ingat mungkin? Kalau dari anak-anaknya sendiri tuh waktu pas bulan waktu kemarin waktu kita sudah pamit dari desa. Jadi kan karena kita memang sekarang fokus untuk pamitan di kabupaten, di desa nih waktu kita mau pulang tuh mereka tuh kasih bunga,
tiba-tiba nyelipin surat di tempat pensil. Kakak cantik katanya. Ini aku Yuna katanya. Makasih ya kayak gitu kan. Terus kayak ngasih karangan bunga yang mereka dari kertas buku mereka, terus dimasukin bunga-bunga kecil. Kak, ini buat kakak. Ya iya dong kan ya. Sebagai yang nggak pernah dapat bunga gitu kan, tiba-tiba dapat bunga dari anak-anak kan, kayak ya Allah, anak-anak aja seromantis ini gitu kan. Iya. Kok Kak Misbah sendiri? Kalau misalkan yang paling berkesan banyak banget sih, cuma emang pas kemarin mau pulang tuh kayak nggak boleh kemana-mana kan, kayak dipegangin terus, Pak jangan bully Pak, karena kami ampih Pak, jangan ampih lah gitu kan, dipegangin terus nangis di depan kamar mandi kan, kemana-mana nangis gini. Kada boleh nangis, walaupun kan di hati juga akhirnya kan kita nyesek juga ya kayak gitu. Ayo kada apa, kayaknya bapak julung nomor HP bapak. Itu bener-bener kayak ayo pak, ini pak. Jadi pas udah mau pamit tuh kayak waktu kita kan padet ya kak. Kayak waktu tuh kayak udah tinggal dihitung-hitung. Terus mereka yang kayak pengen seharian full sama kita. Itu sih yang bener-bener kayak ya mudah-mudahan bisa kesini lagi kayak gitu. Berarti kebersamaannya Kekeluargaannya bener-bener. luar biasa. Dari desa Misbah sampai desa aku tuh tahu ada Misbah dan aku. Tahu semua kan selok sada tuh bedang sanak. Banyak anak. Tahu kada yang di Haratai ini di Nang ganal. Nang berompi kada berkerudung kan kawan kami satu berkerudung. Nang kada berkerudung. Sama kacamata tuh. Tahu gitu. Jadi yang dari kan Misbah dan aku di sini, Misbah di sini. Itu kita bisa tahu nih keadaan Misbah di atas kayak apa. Bisa tahu keadaanku di bawah kayak apa. Nanti Misbah ada ini acara pamitan Bu Ai katanya. Oh iya kayak gitu. Atau biasanya ketemuannya juga pas aruh gitu kan. Karena kan kalau lagi Berarti udah ikut aruh ganal juga. Udah. tidur di balai. Iya, dapat beras balai. Waktu beras aruh tuh dapat. Waktu awal-awal ngeliat aruh ganal gimana tuh Kak? rame, seru kan karena kan kayak lebaran kayak semua orang datang bajunya bagus. Terus makanan banyak. Bener kan kita mikir ini lebaran orang kita nih. Terus mereka bertandikan sehari semalaman sampai pagi baru selesai jam 10. Kita ya udah tidur sambil dengerin suara gelang yang dipegang tak kencengnya di balai diikutin aja tiduran gitu. Bangun-bangun apa? Bangun-bangun makan wadai, bangun-bangun iya makan. Pokoknya di balai itu bener-bener pas aruh tuh kayak lebaran. Upacaranya juga bener-bener kayak ya baru pertama kali dilihat juga sih, kayak motong ayam, motong babi kayak gitu. Ini semisal kan udah mau cabut nih kan, udah mau cabut. Sama nggak kayak alumni-alumni lain mempersiapkan untuk yang akan datang? Enggak. Kalau di kita sudah selesai. Udah selesai. Kalau mungkin alumni-alumni lain tuh 1, 2, 3, 4 itu mungkin mempersiapkan untuk yang di bawah-bawahnya kayak berkoordinasi dengan dinas, Pak nanti tolong tempat nginepnya di sini atau misalnya nanti kayak apa transportasinya. Tapi kalau tugasnya di IM yang PM kelima ini adalah pamitnya. Yaitu yang kita akan ada acara IM pamit tanggal 15 Februari itu adalah tugasnya untuk PM kelima, tugas besarnya dari PM-PM sebelumnya. Iya, karena kan kita ngebungkus 5 tahun program Indonesia Mengajar di HSS gitu. Jadi bener-bener kayak ya udah berpamitan. Kayaknya juga ada orang dari pusat juga kan yang hadir gitu sih Kak. Berarti setelah ini nggak ada lagi di Hulu Sungai Selatan? Nggak ada. Dipindahkan ke Kalteng. Jadi kami Bulik ada yang berangkat angkatan berikutnya, tapi untuk pelari pertama di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Oh di Kalteng. Iya, di Kalteng. Sebelum kita akhiri nih Kak, kita main games dulu kali ya. Games apa tuh? Mau tahu nih seberapa kenalnya sudah sama Berapa HSS? seberapa HSS-nya? Seberapa HSS-nya aku ya? berapa warungnya kita. Ini apa nih? Ketupat kandangan. Bekacak. Kalau ada makan ketupat pakai sendok atau berarti Berarti Kita waktu pertama kali langsung ada diberikan sendok, jadi kayak ya udah terus. Tapi pertama kali mikir kayak kok ini udah bentuk ketupat Dihancurkan kayak nasi. Kenapa nggak langsung nasi awalnya gitu? Mempertanyakan. Mempertanyakan. Tapi setelah sekarang tuh kayak
maksudnya tuh maknanya mungkin karena memang enak aja gitu makan dari abis ketupat terus dihancurkan, tapi kayak nggak kayak nasi lagi kalau dia lama-lama gitu. Enak Kak. Enak. Ini apa Kak? Ini lamang. Lamang di pasar. Di Kalau pasar banyak. kalau orang Loksado bilangnya lakatan. Lakatan. Ya, lamang. Apa tuh, Bah? Nah, itu apa tuh? Ini apa nih? Tadi mandai tadi makanan favorit kita. Kalau di masakan Banua harganya 2.000. Iya. Padahal gorengan tuh 1.000, ini 2.000. Lebih mahal Lebih larang sendiri. sedikit. daripada tahu tempe. Iya, bujur. Balik-balik ke Jakarta nanti Makan ini. Ya, udah tahu ya Iya. Kalau ada cempedak jangan dibuang lagi. Iya, bilang kalau misalkan ke pasar, Jangan saya dibuang. boleh minta Beli kulitnya itu. nggak gitu. Kalau di sini kan dijual lebih larang dari Iya. buahnya. Saya boleh minta kulitnya nggak buat apa? Nggak buat dibawa buli. Bawa aja, bawa pulang aja. Tapi kami sebenarnya ini bahasa Hulu Sungai Selatannya oke ya. Iya, memang. Bahasa Banjarnya oke ya. Kalau di luaran gitu ya. Orang sini. Memang kalau di luaran tuh kayak menutupi jati diri pengajar muda. Jadi kata orang Banua kan, tukang masakan Banua, "Ian orang sini, kada ai, ulun bukan orang sini, ulun orang Tangerang, tapi bahasa pin kayak orang sini." "Iya ulun mau empati haja." jadi orang kada terlalu kayak apa ya, kalau dibilang orang Tangerang pasti orang Tangerang kah, Parak Jakarta kah, oh pian orang Jakarta gitu. Orang Jadi kota, kayak orang orang kota. kota di kiaunya, jadi kayak ya udahlah pandirannya orang Banjar aja. Jadi biar dikiranya tuh masih orang Banjar kah atau Banjar Baru iya. kah gitu, jadi nyaman. Bawa sampai Jakarta. Pakai logo gue, tapi logo gue. lagunya lagu Iya kandangan. Kak. Iya, Kak. Apa Kak? Itu yang kah, itu yang susah. Itu yang akan susah banget. Kakakku, kalau aku chat sama keluarga kan pakai kah gitu. Kak orang Kalimantan gitu. Sama kekawitan juga. Kenapa kah? Kenapa kah? Kalau yang lain tuh bahasanya udah kayak ngomongnya udah bahasa kayak di Jakarta lagi. Cuma kahnya tuh belum Nggak bisa hilang. hilang. Karena sekarang tuh buntutnya ada kahnya. Pang, kah. Iya Kak. Enggak. Oh ini apa nih Kak? Dodol. Wih. Iya bener-bener. Aku kira ikan. Dodol. Udah pernah makan dodol? Sudah. Terakhir nih. Katanya Ini susah. ini susah nih. Itu di Loksado. Ini gangan, tapi ininya nggak tahu ininya, nggak tahu ngarannya, tapi itu Kalau di gangan. Sunda tuh beda lagi bahasanya. Ini tuh gangan walu. Ya, itu bener. Tutut. Oh, di sini juga tutut kan? Enggak, tapi kalau Tapi di sini beda lagi. Kalau di Banjar. di sini apa? Nggak tahu. Tapi pernah makan? Pernah aku di atas, tapi bentukannya bukan tutut yang kayak itu, yang panjang-panjang. Oh yang panjang-panjang. Iya. Apa Ini sih? namanya apa Kak? haliling. Haliling. Keliling. Ada lagi nih Kak. Oke, baru tahu. Biasanya di atas tuh makannya saluang. Oh sama. Bilis. Iya. Ikan bilis. Ini ada kata nih Kak. Kalau kapunan apa Kak? Tadi Tadi Kapumenan Pamali aja. Baku lapas dahulu. Lapas. Jadi kita tuh kalau mau turun buru-buru di sini nggak bisa. Makan dulu. Makan karena dulu. Kapumenan. Jadi makan. Minum, baru diberiakan turun. Jadi kada bisa. Harus makan dulu. Harus makan dulu ya. Iya. Terus kaganangan Kak. Kaganangan tuh kangen. Cina kaganangan, kalau orang atas tuh juga bilang Hawaii, anghanan. Jangan-jangan jodoh kakaknya ini orang Kalimantan. Amai. Siapa tahu kan nggak menutup kemungkinan. Gak tahu. Udah tahu Allah yang ngatur. Ada teman dekat mungkin yang sudah dapat. Ada dengar. Terus ada Baliuk. Tahu Baliuk? Beliuk. Ada. Kata-katanya gimana Baliuk ya? kanan. Belok. Beliuk belok. Baliuk. Beliuk. Kita beliok sedikit ya, kita belok sedikit. Sampai dahulu lah. Terus ada kurihing. Kurihing. Tekurihing. Kurihing. Wah tuh. Kaget. Bukan. Apa ya? Tekurihing apa nih? Kenapa tuh orangnya jadi tekurihing? Kurihingnya. Tekurihing. Oh ini bahasa Banjar Banar. Tekurihing. Kalau ini harus bertakutnya lawan orang negara. Iya. Kalau Kauji. Tekurihing apakah? Nah, Sombong kah? enggak. Lihong. Lihong. Senyum. Senyum. Ramah. Oh, ramah. Ya. Tekurihing. Kurihing. Terakhir nih. Tekurasam. Takurasam. Tekurasam. Mukanya masam. Mukanya takurasam deh. Mukanya masam.
kecut, Ya. kecut asam. Biasanya kalau makan limau atau mangga itu mukanya itu merasa Aku rasa. Oke. Oke, terakhir nih Kak, mungkin dari Kakak sendiri nih ada pesan dan kesannya sebelum pamit nih balik ke kesempatan masing-masing. Kalau kesannya ya aku kesini tuh kayak bener-bener nambah keluarga baru kalau buat aku sendiri kan, karena memang ada, kalau di atas tuh ada tanteku, ada tante Bawarung, ada ada umanya kawanku, itu udah jadi kayak keluarga juga buat aku seorangan gitu. Terus imbah di sini kan kawanan lawan yang lain juga kan, kayak ketemu lawan kawanku, di sini ada Sihab, ada Kak Dija, Kak Susi, itu tuh udah kayak temanku juga gitu, kayak kakak-kakakku juga di sini, kayak Kak tolong dong ini beli ini di mana gitu kan, kayak berpadiran lawan mereka juga pasti dijawabinya kayak gitu kan, udah kayak menambah keluarga baru gitu. Dan istilahnya tuh nanti aku akan punya kebanggaan sendiri buat aku, kayak aku tuh punya loh keluarga di Kalimantan gitu, walaupun aku sebenarnya nggak ada hubungan darah gitu, tapi kan dengan masa aku tinggal di sini itu udah kayak aku menambah keluarga baru buat aku sendiri. Pesannya adalah ini khusus untuk pendidikan, mungkin lebih ke setelah kami ada kegiatan-kegiatan itu bukan berarti berhenti, tapi kami berharap kakak-kakak kami, keluarga-keluarga kami yang memang tahu visi misi kami di sini kayak apa, itu bisa meneruskannya, khususnya didorong oleh pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan itu sendiri. Kalau kami sepertinya mungkin Kalau kesannya sih di sini sama, udah kayak dianggap sebagai dangsanak, apalagi kan kayak punya orang tua piara ya. Ada Abah, Uma, kemudian ada Gigin, Yono, terus Kawiwin di Halunok. Jadi bener-bener kayak mereka juga bilang, ya pokoknya walaupun kamu bully ke Tangerang lah, jangan anggap kekeluargaan kita ini putus lah. Karena kan kamu begana di rumah kami setahunan, kayak apa gitu. Jadi sudah kayak keluarga sendiri lah. Karena bilangnya kesini lagi, kawai gitu. Jangan dianggap kayak apa yuk. Jangan dianggap kayak Suatu orang perpisahan. iya, suatu perpisahan jar karena mereka. Kemudian juga kesannya juga orang-orang di sini bener-bener yang tadi Ulun bilang sih, kayak kekerabatannya, kekeluargaannya, baik di Kandangan, di Loksado, semuanya di Hulu Sungai Selatan tuh orang-orangnya yang kayak ya udah, kalau misalkan kita udah pinandu, udah kenal sama mereka, sudah akrab tuh bener-bener kayak mereka menganggap ya udah, kalau kamu nanti kesini lagi ya kami akan terima kamu seperti itu juga gitu. Jadi bener-bener kayak kekeluargaan yang sangat terasai banget sih. Kemudian juga buat kesannya buat guru-guru di sekolah ya, karena bener-bener sangat mereka ngajar dari Kandangan 2,5 jam ke desa dengan jalan yang ngalih. Itu bener-bener yang kayak itu sih yang benar-benar menjadikan Ulun kuat di sini sih. Jadi kayak oh iya ya, mereka semangat gitu. Mudah-mudahan semoga mereka selalu diberikan kekuatan untuk mengajar di Haratai 3. Kemudian untuk anak-anak mudah-mudahan juga bisa ngelanjutin sekolahnya ke SMK, SMP semuanya, biar bisa jadi orang gitu. Walaupun kena di pahumaan gawinya, nah penting kan mereka terdidik gitu. Kemudian pesannya semoga kemajuan pendidikan di Hulu Sungai Selatan semakin maju, khususnya di wilayah kita ya, di wilayah Loksado. Iya. Gitu. berarti bisa kita ambil kesimpulan dong ya Kak, mendidik bukan berarti hanya tugas pemerintah, tugas sekolah saja, tapi juga mendidik atau mencerdaskan adalah tugas yang bagi yang dididik gitu. Iya, man. Demikian pemirsa SSTV, bincang-bincang kita hari ini tadi bersama dua pengajar muda. Saya Rinanda Salsabila dan Ulun Pakih. serta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di Inspirasi SSTV selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe.